Meski hanya menguasai wilayah yang sangat sedikit, Israel selalu tampak sebagai negara yang kuat dan tidak terkalahkan. Bahkan, negara-negara yang lebih besar mudah sekali untuk tunduk pada mereka. Tapi ternyata, mereka sebenarnya sedang ditimpa berbagai perpecahan. Yuk, langsung aja kita bahas di Bacain Berita Buat Kamu episode 22. Israel terpecah, kesempatan umat Islam menang. Mengutip dari perkataan Presiden Israel, Isaac Herzog, ia mengatakan, kita sedang berada dalam krisis bersejarah yang mengancam kehancuran kita dari dalam, di mana kita sedang berada di salah satu momen tersulit yang pernah dialami Israel. Kita tahu dalam lubuk hati kita bahwa krisis ini membawa bahaya besar pada negara. Dengan pernyataan di atas, Presiden Israel menggambarkan krisis yang menimpa internal entitas Yahudi. Ia menyampaikan hal itu dalam pertemuan darurat yang dilaksanakan bersama 100 pemimpin otoritas lokal entitas Yahudi. Pernyataan tadi menunjukkan besarnya rasa takut yang dirasakan oleh para pemimpin entitas Yahudi terhadap apa yang sedang terjadi pada internal negara mereka. Berbagai protes yang belum pernah terjadi sebelumnya, juga pemberontakan yang terjadi pada institusi, semua itu merupakan krisis politik yang berdampak pada wilayah luar entitas, khususnya negara-negara sekutu yang besar dan sistem yang menaunginya. Untuk memahami apa yang sedang terjadi, dapat dikatakan bahwasanya di dalam entitas Yahudi terdapat perpecahan pada dua level. Level pertama adalah level masyarakat, di mana masyarakat terbagi menjadi dua kubu. Kubu pertama adalah kubu yang pro terhadap sayap kanan, yang terdiri dari partai-partai sayap kanan dan hak beragama. Kubu pertama memandang bahwasanya mereka merepresentasikan orientasi politik dan agama, bahkan yang berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat Yahudi, yang menolak penyimpangan seksual, transgender, serta kerusakan total pada moral. Kubu yang kedua adalah kubu yang mendukung gabungan antara sayap kanan, tengah, dan kiri, khususnya orang-orang liberal. Kubu kedua ini melihat bahwasanya mereka merepresentasikan orientasi politik, liberal, nilai-nilai masyarakat demokrasi, hak-hak penyimpangan, dan yang lainnya. Kubu kedua juga melihat bahwa kubu pertama berkeinginan untuk mengubah negara dari demokrasi liberal menjadi kediktatoran agama, yang mana akan menyingkirkan kubu kedua. Sedangkan kubu pertama memandang bahwa kubu kedua ingin mencegah proyek Yahudi di segala bidang dan mencegah proyek pembangunan Kuil Solomon. Selain perpecahan dalam masyarakat, di sana terdapat juga perpecahan pada level politikus. Kubu ini menganggap bahwasanya telah tiba saatnya bagi mereka untuk menjalankan proyek-proyek atau rencana-rencana yang merupakan salah satu mimpi entitas Yahudi di muka bumi ini. Kubu tersebut memandang bahwa mereka adalah para pemegang kebijakan, di mana mereka tidak membutuhkan lampu hijau dari pemerintah Amerika, tidak mementingkan keinginannya saat ini untuk memenangkan kawasan, juga tidak perlu menjadikan visi politik Amerika sebagai pertimbangan untuk menyelesaikan konflik dan mengakhirinya. Hal ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ben-Gvir, kita Israel bukanlah bintang tambahan di bendera Amerika. Dapat pula kubu lain yang memandang bahwa kepentingan entitas Yahudi dapat tercapai dengan berjalan bersama Amerika, mengikuti politik Amerika, merayu hati Amerika, serta mengambil manfaat dari keinginan Amerika untuk mengakhiri konflik. Dengan begitu, para politikus terbagi menjadi kubu yang bergerak berdasarkan doktrin Taurat, dan kubu yang bergerak berdasarkan arahan Amerika. Ini semua menunjukkan tingkat kelemahan dan kerapuhan entitas Yahudi, di mana di dalamnya tidak ada persatuan dan tidak ada keselarasan dalam politik luar negerinya. Akan tetapi, sebelum semua itu, entitas Yahudi sudah terikat dengan Amerika layaknya ikatan satu tubuh. Entitas Yahudi bukanlah entitas yang berdiri sendiri. Jika sesuatu yang menutupinya diangkat, maka ia akan jatuh dan berakhir. Meski pertikaian ini sangat berisiko, tetapi masih berada dalam kendali dan tidak menimbulkan ancaman eksistensial bagi entitas Yahudi. Karena bagi mereka, yang akan tetap menjadi bahaya eksistensial yang sebenarnya adalah umat Islam beserta pasukannya, bukan apa yang terjadi dalam entitas tersebut. Kesimpulannya adalah merupakan sebuah kesalahan, kelemahan, dan kepasrahan ketika kita menunggu musuh jatuh dari dalam, meskipun dia sudah sangat lemah. Namun, yang seharusnya dilakukan adalah menyadari titik kelemahan musuh dan menampakkannya untuk memotivasi umat Islam. Maka di sini, umat Islam diseru untuk bergerak demi mengakhiri problematika dengan segala rinciannya. Juga untuk memusnahkan entitas Yahudi sampai tidak tersisa kecuali jejaknya saja. Apa yang kita lihat sekarang mengingatkan kita pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya mereka tidak akan memerangi kaum secara bersama-sama, kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok.
Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Terjemah Quran Surat Al-Hasyr ayat 14.